Di dalam kereta, Rizky duduk di samping seorang bapak tua yang mengapit keranjang bambu, nampaknya berisi ayam peliharaannya. Sedangkan Koco beradu tenaga berhimpit-himpitan dengan seorang pria berbadan bongsor. Sementara kawan-kawan Lika yang belum Rizky ketahui namanya nampak sedang berbaur. Mereka berbincang dengan penumpang lain. Lika sendiri tidak berhenti melihat Rizky sewaktu kereta terus melaju. Sorot matanya membuat anak laki-laki itu merasa tidak nyaman. Di dalam suasana yang ramai dipenuhi oleh manusia, bapak tua yang sedang duduk di samping Rizky kemudian membuka pembicaraan dengannya. "Bading tepung, Dik. Mau kemana, Dik?" Rizky mengangguk membalas hormat kepada si bapak. Kemudian ia menyebutkan nama sebuah tempat. Bapak itu lalu mengangguk mengerti. Ayam yang sejak tadi ada di dalam dekapannya tiba-tiba saja menjadi tidak bisa tenang. Mungkin terganggu dengan laju kereta yang terasa gerasak gusuk. "Mau apa, Dik, di tempat itu?" tanya bapak itu lagi. Rizky melihat Lika sebentar sebelum menjawabnya. "Mau naik, Pak, ke gunung yang ada di..." Belum selesai Rizky mengatakan nama tempatnya, si bapak tiba-tiba berkata kepadanya dengan ekspresi wajah yang datar, "Urungkan." "Nopo, Pak, maksudin jenengan?" "Gimana, Pak, maksud bapak?" "Urungkan," katanya lagi. Rizky mulai merasa tidak nyaman dengan bapak tua itu. Sorot matanya benar-benar berbeda dengan tadi. Rizky mencoba melihat ke arah Lika yang juga melihat dirinya dari bangku yang lumayan jauh. Saat menoleh kembali ke bapak tua itu, Rizky dibuat tersentak dari tempat duduknya. Kedua tangannya memegang bagian wajah Rizky, lalu berteriak sangat keras, "Urungkan, cacili." Untungnya salah satu kawan Lika, pria tegap dengan rambut panjang agak keriting itu datang. Pria itu langsung mendorong bapak tua itu, sambil satu jari jempolnya seperti menyentuh keningnya. Anehnya, setelah melakukan hal itu, bapak tua itu kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Kejadian itu membuat Rizky menjadi pusat perhatian banyak orang yang ada di dalam gerbong. Untungnya, tidak ada yang tahu kejadian yang sebenarnya. Semua orang kembali ke tempat masing-masing. Pria itu kemudian berjalan mundur, meninggalkan Rizky. Bapak tua itu melihat Rizky kemudian bertanya lagi kepadanya, "Badhe teng pundi, Dik? Mau kemana, Dik?" Seperti itulah, belum sampai menginjak tanahnya saja hal janggal sudah memulai terjadi. Rizky tidak bisa membayangkan apa yang sebenarnya sudah menunggu dirinya. Kereta yang ditempuh oleh Rizky memakan waktu kurang lebih 10 jam. Itu pun baru menginjak satu kota. Karena ia harus segera bersiap untuk langsung naik kereta selanjutnya yang juga memakan waktu yang tidak sedikit. Sejujurnya, ini adalah perjalanan yang paling melelahkan bagi Rizky. Mereka baru sampai di kota terakhir pukul 11 siang. Setelah itu, Lika baru bisa memimpin semua orang menuju ke suatu tempat yang tidak jauh dari stasiun terdekat. Sebuah bengkel tua yang entah dimiliki oleh siapa. Bengkel itu menampung mobil besar dan Lika menemani seseorang di sana. "Pak Le, iki aku," katanya kepada seorang laki-laki yang mengenakan kacamata hitam yang duduk sambil menyesap kopi. Laki-laki itu membuka kacamatanya dan langsung mengenali Lika. "Loh, kowe nduk, kowe lapo nang kene? Kowe burung paham tak ambek?" "Loh, kamu nak, kamu ngapain di sini? Kalau masih belum paham ya sama." Belum juga orang itu selesai berbicara, Lika sudah memotong pembicaraannya.
Saiki aku wis nggawa kembang. Sekarang aku sudah membawa kembangnya, bunganya. Setelah mengatakan itu, laki-laki itu kemudian memandang ke semua orang. Ia nampak terkejut terutama saat melihat wajah Rizky. Dian, ujar laki-laki itu. Ojo ngomong kowe bakal stres. Jangan bilang kamu akan. Laki-laki belum selesai berbicara, Lika memotong ucapan orang itu. Wes, saiki terno nang omahe Mbah Kong. Diomongno nang kono ae. Sudah, sekarang antar ke rumahnya Mbah Kong. Kita ngomong saja di sana. Orang itu masih menunjukkan ekspresi yang gelisah. Ia tidak berhenti melihat Rizky. Ini tentu saja hal yang sangat mengkhawatirkan. Kowe ra ngerti kapan kudu mandek, Nduk. Kamu itu enggak juga paham kapan harus berhenti. Semua orang kemudian naik ke mobil jeep buntut milik orang itu. Rizky duduk di samping perempuan berambut pendek yang selalu tersenyum setiap kali Rizky tanpa sadar melihatnya. Koco sendiri juga lebih banyak diam, tidak seperti Koco yang biasanya. Dari stasiun mereka kemudian menuju ke sebuah desa yang ada di kaki gunung. Tempatnya sangat jauh di pedalaman. Sempat melewati bagian-bagian jalur setapak dengan pohon-pohon tinggi besar di kanan kiri. Bahkan mobil harus melaju di atas lintas sungai kecil. Setelah melewati segala halang rintangan, barulah mereka melihat sebuah gapura yang dibangun dari batu bata merah. Jika diperhatikan, gapura ini cukup lama, dengan rumah-rumah di sepanjang jalan yang terus naik, sampai akhirnya mobil jeep berhenti di satu rumah dengan halaman yang luas. Orang itu kemudian turun dan menuntun mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang memberi makan ayam. Awalnya tidak ada yang terjadi dengan mereka. Bahkan setelah melihat Lika, tak ada perubahan ekspresi apapun sampai orang tua itu melihat Rizky dan seketika wajahnya pun berubah. Orang tua itu sontak berteriak dengan nada yang keras. Kowe Dan, apa maksudmu iki? Kamu gila, apa maksudmu ini? Lika kemudian maju dan berusaha menjelaskannya, tapi kakek tua itu tidak mau mendengarkan. Melu aku, kowe sisan. Ikut aku, kau juga. Rizky termangu. Ia juga dipanggil oleh orang tua yang tidak dikenalinya itu bersama dengan Lika. Sementara Koco dan yang lain menunggu di sebuah bangunan mirip musola atau padepokan yang ada di bawah pohon rambutan. Di dalam ruangan itu, Mbah Kong, orang yang sudah bertahun-tahun diberi mandat jadi juru kunci di atas tanah ini, berteriak kepada Lika. Wajahnya benar-benar menakutkan, tidak seperti wajah tenang yang sebelumnya dia tunjukkan. Kowe iki golek molo nang kene. Ra ngene carane nganggo golek dulurmu. Iso-iso sing gak iso muleh kowen-kowen kowe iki. Kamu itu mencari masalah di sini. Nggak begini caranya untuk mencari saudaramu. Bisa-bisa yang nggak bisa pulang itu kalian juga. Lika hanya diam saja melihat orang tua itu sebelum kemudian dia berdiri. Lika berkata dengannya dengan suara yang lembut mungkin. Ngertos mbah, tapi bapak tambah suwe tambah ra kuat nanggung iki. Ngenteni jenengan goleki mbak randang ketemu jundrungane. Kula nggawa kembang kalih kula nggawa niki. Ngerti mbah, tapi bapak semakin lama semakin tidak kuat menanggung ini semua. Menunggu Anda mencari si mbak nggak juga menemukan ujungnya. Selain saya membawa si kembang, saya juga membawa ini. Lika menunjukkan sesuatu di dalam tas yang dia bawa. Seketika wajah orang tua itu nampak bingung. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi semakin pucat.
Ia terus berjalan mundur. "Maksudmu apa kowe sampe nggawa iki? Kowe ra menghormati aku ya dadi juru kunci nang kene." "Maksudmu apa kamu sampai membawa ini? Kamu tidak mau menghormati saya ya sebagai juru kunci di sini." Lika berujar dengan suara yang teramat tenang. "Bar aku karo kancaku munggah, mbah ra usah melu-melu. Kabeh sebab akibat siap tak tanggung dewe. Biar aku dan teman-temanku yang naik. Mbah tidak perlu ikut campur. Semua sebab akibat siap ku tanggung sendiri." Mbah Kong mengalihkan pandangannya melihat ke arah Rizky. Ia bisa tahu kalau ada yang tidak beres dari anak ini. Maka Mbah Kong mendekatinya. Kowe gelem munggah karo cah wedok iki? Kamu mau naik dengan anak perempuan ini?" Rizky melihat Lika sebelum mengangguk. Mbah Kong kemudian mengerti. Ia memijit bagian tengkuk belakang Rizky sembari berkata kepada Lika, "Ya wes, aku ora bakal meru urusanmu. Sing muk gawa iku barang sing bahaya. Cah cilik kaya kowe ora bakal iso nulung mbakmu. Caramu iki salah." "Ya udah, aku tidak akan ikut campur urusanmu. Yang kamu bawa ini barang yang berbahaya. Anak kecil kayak kalian tidak akan bisa menolong saudaramu. Caramu ini salah." Mbah Kong masih memijat-mijat tengkuk Rizky. "Tapi aku ora iso mbarke cah iki mau leboni barang gak jelas kaya ngene. Setidaknya dia kudu milih dhewe dalane. Tapi aku tidak bisa membiarkan anak ini kamu beri barang gak jelas seperti ini. Setidaknya dia harus memilih jalannya sendiri." Tiba-tiba isi dalam perut Rizky seperti naik dengan sendirinya. Ia mulai merasa mual dan semakin lama ia tidak bisa menahannya lagi. Rizky memuntahkan isi di dalam perutnya. Seketika ia tersentak dari tempatnya duduk saat melihat gumpalan darah yang seperti sepotong daging, tapi dalam keadaan yang menyengat. "Saiki tak tekoni meneh. Kowe gelem melu cah wedok iki? Sekarang kutanya lagi, kamu mau ikut anak perempuan ini?" Anehnya, Rizky tidak merasakan intimidasi dari Lika lagi. Ia bahkan tidak peduli meskipun Lika memandangnya dengan sorot mata yang kosong. Rizky menatap Mbah Kong lalu berkata kepadanya, "Purun mbah, mau mbah?" Mbah Kong nampak kehabisan kata-kata. Beliau kemudian berujar kepada Lika dan Rizky, "Ya wes, saiki kabeh istirahat dhisik. Mene kait munggah. Engko bengi bakal ana udan deres. Ya udah, sekarang istirahat dulu. Besok baru naik. Nanti malam akan turun hujan yang deras." Seperti yang Mbah Kong katakan, malam harinya hujan deras kemudian turun. Di dalam rumah milik Mbah Kong, Lika kemudian memperkenalkan satu persatu orang yang besok akan pergi naik. Lika menunjuk orang yang paling tua di sini, seorang teman yang sudah lama Lika kenal. Pria tegap yang pernah menolong Rizky. Namanya adalah Priyo. Beliau selama ini bekerja sebagai pemborong. Priyo ini memiliki kebatinan yang kuat. Beliau merasa kasihan sewaktu tahu keluarga Lika menghadapi masalah yang sangat sulit, sehingga menawarkan diri dalam pendakian ini. Lalu perempuan dengan potongan rambut pendek, ia adalah teman dari saudara Lika. Beliau sebenarnya sudah lama menawarkan diri untuk membantu, tapi baru kali ini dia mendapat kesempatan itu. Sedangkan yang satu lagi juga mereka mengaku satu grup dengan saudara Lika dan hanya berniat menolong sebisa mereka. Sedangkan Koco yang masih tidak mengerti kenapa list orang-orang yang datang berbeda, seperti yang Lika jelaskan saat pertama kali menawarinya untuk ikut pendakian, masih belum diberitahu alasan yang sebenarnya. Lika hanya berujar kalau teman-teman Mapala yang lain semuanya tidak bisa ikut dalam pendakian ini karena hal yang Lika sendiri tidak ketahui.
Rizky pun memilih diam, apalagi Lika sudah memohon kepadanya untuk merahasiakan ini kepada Koco. Perempuan itu berjanji tidak akan ada yang terjadi dalam pendakian ini. Singkat cerita, malam itu sewaktu Rizky dan Koco sedang tidur, di dalam ranjang yang ada di kamarnya, tiba-tiba anak itu dikejutkan dengan suara seperti benda jatuh. Suaranya sendiri keras sekali, sampai membuat tubuhnya seketika bangkit dari tempatnya. Jantung berdegup kencang. Rizky benar-benar yakin kalau dia baru saja mendengar suara benda jatuh itu. Ia pun menjenggol badan Koco, berusaha membangunkan agar dia ikut memeriksanya. Koco hanya menggeliat sambil berkata kepadanya, "Turwo, mene munggah. Tidurlah, besok kita naik." "Diluk lho, tangiyo, aku krungu swara." "Sebentar, bangun dong, bangun, aku tadi mendengar suara." Tapi Koco tak menghiraukannya dan mengatakan, "Halah, wes tah, turwo. Halah, sudahlah, tidur sana." Karena kesal, Rizky menjambak rambut Koco dan membuat anak itu seketika membuka kedua matanya. Dengan wajah dongkol, Koco berkata, "Lapo sih blok? Ngapain sih blok?" Rizky kemudian menjelaskan kalau tadi dia mendengar suara benda jatuh keras sekali. Dia pikir mungkin ada yang gak beres. Koco sebenarnya sudah mengatakan kepada Rizky untuk tidak perlu terlalu memikirkan hal seperti itu. Dia bilang kalau yang Rizky dengar mungkin saja cuma krungun, suara yang sebenarnya tidak ada. Tapi belum selesai Koco bicara, tiba-tiba suara benda jatuh itu terdengar kembali. "Apa kemau? Apa itu tadi?" Koco kemudian melihat Rizky. Kali wajahnya nampak pucat. "Iku sing mau marahi aku tangi. Kowe krungu pisan kan? Itu tadi yang membuat aku kebangun. Kamu dengar juga kan?" Koco pun mengangguk. Rizky kemudian melangkah turun diikuti Koco. Rizky berjalan mengendap-endap di dalam rumah Mbah Kong bersama dengan Koco. Rumah Mbah Kong ini besar, tapi masih berlantaikan tanah. Mereka melihat keluar kamar di mana seluruh ruangan dalam keadaan sunyi senyap. Tidak ada siapapun kecuali mereka berdua. Tak lama kemudian lagi-lagi terdengar suara benda jatuh itu. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Penasaran dengan asal muasal suara, Rizky kemudian melangkah sembari diikuti oleh Koco yang ada di belakangnya. Mereka mencari-cari asal suara itu sampai tertuju pada salah satu kamar. Koco sempat mengingatkan Rizky, "Hei, ra usah lah ndelok ngene iki. Ra sopan. Balik aja ya nang kamar. Hei, gak usah lah lihat yang beginian. Tidak sopan. Kembali saja ya kita ke kamar." Tapi Rizky sudah kepalang penasaran. Ia melihat pintu yang dicat dengan warna hijau tua ini. Tak lama kemudian dia mendorongnya pelan. Di dalam sana, Rizky mendengar suara-suara lain. Suara benda jatuh. Ada suara seperti anak-anak yang sedang bermain. Orang normal tentu saja berpikir, bagaimana mungkin di jam selarut ini masih ada anak-anak yang bangun. Rizky bersama dengan Koco kemudian mengintip dari celah pintu yang terbuka. Di dalam sana dia melihat ada anak-anak perempuan kecil. Rambutnya panjang sampai sepunggung. Dia sedang berlari-lari di dalam kamar. Mereka semua mengenakan pakaian berwarna putih. Rizky dan Koco tentu saja bingung. Bukankah Mbah Kong tinggal sendirian di rumah ini? Bersama dengan Mas Arman, sopir jeep yang sudah mengantar mereka. Lalu siapa anak-anak kecil ini? Apa mereka cucu-cucu Mbah Kong? Pikir Rizky waktu itu. Tapi pemandangan itu belum menjawab dari mana suara benda jatuh itu datang. Jadi sewaktu Rizky dan Koco sedang memandang anak-anak yang berlarian itu, tiba-tiba terdengar suara
sekali tepuk tangan. Dan anak-anak perempuan itu kemudian berlarian menuju ke satu lemari tua. Lemari tua itu terbuat dari kayu jati. Anak-anak perempuan itu kemudian mengerumuni lemari dan mengangkat tangannya yang mungil ke atas seperti orang yang menunggu buah jatuh dari pohon. Maka Rizky dan Koco kemudian mengendarkan pandangan melihat ke atas. Rupanya di atas lemari ada seorang wanita yang rambutnya panjang sedang menunduk melihat ke bawah. Wanita itu sedang dalam posisi orang yang seperti merangkak. Anak-anak perempuan itu tertawa-tertawa masih mengalahkan kedua tangannya. Dan suara itu akhirnya terjawab saat Rizky dan Koco melihat kepala wanita yang ada di lemari jatuh dan menghantam tanah, menimbulkan suara berdebam yang keras. Sontak Rizky dan Koco terdiam seketika, terutama saat tawa anak-anak itu tiba-tiba lenyap dan melihat ke arah Rizky dan Koco yang sedang mengintip. Ya, anak-anak perempuan itu melihat Rizky dan Koco. Tapi sialnya, anak-anak kecil itu satu pun tidak ada yang memiliki wajah, termasuk sepotong kepala yang ada di tangannya. Rizky seketika membanting pintu itu, kemudian berlari bersama Koco. Mereka cepat-cepat menuju kamar. "Apa gimana? Apa itu tadi?" ujar Rizky yang benar-benar merasa ketakutan. Koco masih berdiri di depan pintu seperti sedang menahannya. Rizky hanya bisa duduk sambil mengusap-usap wajahnya. Setelah ia cukup tenang, Rizky melihat ke arah Koco. "Lapo kowe iku? Mrene ono? Kamu ngapain di situ? Sini loh." Tapi Koco bergeming dari tempatnya. Ia masih diam mematung seperti orang yang melamun. Rizky pun berdiri mendekati Koco. "Lapo sing buat keniki? Kenapa sibut kamu ini?" Koco masih diam. Saat itulah Rizky melihat ke tempat Koco sedang melihat. Dan di sana Rizky menemukan ada seorang wanita yang tadi sedang duduk dan menyisir rambut panjangnya menggunakan jemari tangannya. Rizky seketika terdiam, tidak dapat bergerak. "Mas, kowe besok munggah nggih? Mas, kamu besok mau naik ya?" kata wanita itu. Meskipun tidak memiliki wajah, suara itu seperti keluar dari dirinya. Tidak hanya itu saja, suaranya terdengar begitu lembut dan halus. Rizky tidak menjawab. Koco juga sama saja. "Nang dhuwur iku nggone sing jahat-jahat lho. Nek aku dadi kowe, aku nang kene wae. Enakan ambek aku, Mas. Aku ora bakal sampai narik sukmamu koyo kae. Di atas itu tempat yang paling jahat-jahat loh. Kalau aku jadi kamu, aku akan memilih di sini saja. Enak sama aku, Mas. Aku tidak akan sampai mencabut sukmamu seperti apa yang mereka lakukan." Wanita itu masih menyisir rambutnya. Rambutnya panjang sekali hingga menyentuh tanah. Di tengah-tengah ketakutan itu, Rizky melihat wanita itu, kemudian berdiri. Ia menutupi wajahnya dengan rambutnya yang panjang. "Mrene, nang kene ae ya ambek aku. Kesini, di sini saja ya sama aku." Rizky menggelengkan kepalanya dengan keras, menolak sembari tubuhnya menyenggol. Koco yang ada di sampingnya. Niat Rizky adalah pergi dengan Koco dari dalam kamar ini. Tapi aneh, Koco masih diam seperti orang yang benar-benar kosong. "Hei, sadar kok. Sadar." Wanita itu kemudian mendekat. Angin seperti bertiup membuat tubuh Rizky terasa dingin. Ia pun menyenggol Koco lebih keras dengan baunya. Dan saat itulah Rizky melihat kepala Koco jatuh dan menghantam ke tanah. Pagi harinya Rizky dibangunkan Koco dengan cara menepuk pipinya. "Tangi Dul, turu kaya mayit setan, tangi. Nguratus ndang satset munggah ngono lho. Bujangan tapi tangi awan. Bangun Dul, tidur kayak mayit setan. Bangun, cepat mandi terus pergi gitu loh.
bujang tapi bangun siang. Rizky melihat Koco sudah rapi, baju dan perlengkapan mendaki juga sudah siap semuanya. Rizky menahan sakit di kepalanya. Setelah semalam dia merasa kalau benar-benar melihat hantu wanita yang menghuni rumah Mbah Kong. Dia pun pergi ke kamar mandi, bersiap seperti yang lain. Setelah semua perlengkapan dan persediaan sudah selesai, Rizky kemudian menyusul yang lain. Di luar rumah, Koco, Lika, Priya, Putri, dan Andri sudah menunggu Rizky. Mereka memang sengaja akan memulai mendaki saat matahari sejajar di atas kepala. Maka mereka pun bersiap bersama. Tapi Mbah Kong yang sedang duduk di teras depan rumah sembari menyesap tembakau memanggil Rizky. Beliau kemudian bertanya, "Wes ketemu demi omah iki ya? Awakmu jenekat kate melok. Sudah ketemu sama hantunya rumah ini. Gimana? Kamu masih mau nekat ikut?" Rizky melihat Lika. "Nggih mbah, saya akan ikut." Mbah Kong kemudian mengangguk. "Ya wes, sing mbok temoni mambengi iku gak ana apa-apane karo sing nggo dhuwur. Hati-hati. Bahkan ambek kancane dhewe ya." "Ya sudah, yang kamu lihat semalam itu masih gak ada apa-apanya sama yang di atas. Hati-hati, bahkan sama temanmu sendiri ya." Rizky mengangguk. Siang itu mereka berenam memulai jalan mereka untuk mulai mendaki menuju ke pos pertama. Rizky yang notabene belum pernah satu kali pun naik gunung, tentu saja merasakan perasaan yang campur aduk. Di lain hal ini adalah pengalaman pertamanya, tapi sekaligus pengalaman yang bisa membahayakan. Satu hal yang tidak dia pahami, kenapa dia sampai seperti ini pada satu wanita saja. Apalagi wanita ini belum terlalu lama dia kenali. Tapi seolah Rizky mau melakukan apapun untuk Lika, yang memang memiliki paras cantik yang tidak biasa. Bahkan Rizky bercerita jika Lika memiliki kecantikan yang tidak bisa dia gambarkan. Dia jauh di atas kecantikan banyak wanita. Pada pendakian pertama ini Rizky banyak sekali melihat pohon. Ia benar-benar merasakan suasana yang baru. Pantas banyak orang memilih gunung untuk menenangkan diri. Rupanya inilah perasaan para pendaki-pendaki yang sering Rizky dengar dari komplotan teman-teman Koco. Tanpa Rizky sadari, bahkan ia sempat tersenyum sendirian. Hal ini rupanya disadari oleh Koco. Dia menyenggol Rizky lalu berujar, "Piye, enak tau munggah gunung? Kandhani ket biyen, kowe nek melu tak jak nang puncak Mahameru. Gimana, enak ya naik gunung? Sudah ku bilang dari dulu, kamu kalau mau naik sudah ku ajak ke puncak Mahameru." Rizky tidak menjawab godaan Koco. Semua orang di dalam rombongan hanya melirik Rizky. Karena tidak terlalu akrab, jadi jarak mereka terpaut satu sama lain. Kecuali Lika, ia sempat menahan senyum. Satu hal yang membuat jantung Rizky berdegup sebegitu cepat. Sungguh, Lika ini mungkin gambaran dari bidadari yang sering orang-orang bilang saat bermimpi. Awalnya masih tidak ada yang terjadi. Rizky juga bisa menempuh pendakian dengan normal. Ia bahkan sempat mempertanyakan di mana kesulitan saat pendakian seperti apa orang-orang yang pernah katakan. Nyatanya baik fisik ataupun mental, Rizky masih terlihat baik-baik saja. Tapi semua baru terjawab saat kurang lebih sudah 1,5 jam. Mereka bergerak terus naik. Ditambah tanah yang mereka daki mulai tidak rata. Terkadang mereka juga harus menggunakan otot kaki lebih kuat untuk menanjak, dan terkadang Rizky harus menahan bobot tubuh serta beban yang dia bawa di punggungnya. Rizky mulai menghela nafas lebih sering. Bahkan beberapa kali pijakannya terasa goyah. Hal ini disadari tidak hanya oleh Koco, tetapi juga oleh yang lain. Pria sebagai orang yang paling tua kemudian berujar, "Istirahat sih ya." Mendengar itu Lika nampak tidak senang.
Tapi tidak ada yang protes kecuali Rizky. Ia merasa tidak enak sehingga sempat berkata kalau lebih baik lanjut saja. Lagi pula pos 1 masih cukup jauh dari tempat ini. Kocak melihat kondisi Rizky menggambar pipi bocah itu. Goblok, jaluk semaput kowe. Tambah repot kabeh kok. Bodoh, kamu mau pingsan, tambah semuanya nanti kerepotan. Sudah, istirahat dulu. Kocok bahkan memijat kaki Rizky sambil berujar, munggah gunung susah toh, makane tak kongkon melayu-melayu sik kowe. Naik gunung susah kan, makanya tak suruh lari-lari dulu kamu itu. Rizky tidak bisa apa-apa selain menurut. Di situ, Priyo dan Lika sempat berbicara berdua, sementara Putri dan Andris ikut mengajak Rizky ngobrol. Hal ini mereka lakukan agar Rizky tidak membawa pikiran negatif saat naik, membawa rasa bersalah ketika pendakian itu tidak enak. Disinilah Rizky baru tahu kalau Putri rupanya juga sering melakukan pendakian. Dia bahkan jauh di atas Koco. Ia pernah sampai keluar pulau hanya untuk mengoleksi gunung mana saja yang sudah pernah dia jelajahi. Dia bilang perempuan punya batas kebebasan, yaitu saat sudah menikah. Andris juga sama, seperti Putri. Hanya saja dia masih memiliki batasan. Dia tidak seneka dan seketagihan seperti Putri. Berbicara dengan dua orang ini memberikan Rizky waktu yang cukup untuk istirahat, sehingga pendakian akhirnya dimulai lagi. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba bisa berubah dalam hitungan jam. Dari cerah menjadi mendung tebal. Rizky bertanya kepada Koco, berapa lama lagi mereka sampai di pos 1? Koco mengatakan jika mereka akan sampai di pos 1 kurang lebih setengah jam lagi. Rizky pun bernafas dengan lega. Tapi ada sesuatu yang membuat Rizky merasa tiba-tiba awas, seolah ada yang sedang mengamatinya dari tempat yang jauh. Anehnya hanya Rizky seorang yang merasakan perasaan ini. Ia ingin mengatakan hal ini kepada yang lain, tapi Rizky takut kalau mereka nanti akan berpikir yang tidak-tidak. Pria dan Lika yang berjalan paling depan kemudian berhenti. Mereka melihat dua jalur yang sudah dibuka. Lika yang sebelumnya sudah pernah mendaki gunung ini 3 kali tiba-tiba bisa melihat jalan itu dengan ekspresi bingung. Ia beberapa kali menggelengkan kepalanya seolah berpikir. Tapi anehnya, Rizky seperti tahu tempat ini. Bukan tahu lebih ke kalau jika dia pernah melewati jalan ini. Di dalam kepalanya berputar ingatan deja vu yang membuat Rizky terus melihat jalur sebelah kiri. Hanya saja Rizky lebih memilih diam. Lika kemudian menunjuk jalur yang kanan. Mereka pun bergerak bersama. Langit semakin gelap dan udara turun dengan begitu cepat, membuat Rizky dan yang lain semakin merapatkan tangan, berharap hal itu bisa menghangatkan tubuhnya. Di sini sebenarnya baik Priyo dan Putri sudah merasakan gelagat tidak nyaman. Putri bahkan berbicara terang-terangan untuk berhenti sebentar dan beristirahat lagi. Di sini, Koca sempat protes karena baru pos 1 saja mereka sudah menghabiskan waktu yang tidak perlu. Tapi Putri memaksa, bahkan dia melotot seolah wajah Putri yang sebelumnya ramah hilang sudah. Rizky pun berusaha menenangkan Koco. Ia cukup kaget. Rupanya benar yang orang bilang, di gunung orang benar-benar bisa berubah. Lika berdiri paling jauh. Ia menatap lurus ke arah jurang. Sementara Putri, Priyo dan Andri seperti sedang membicarakan sesuatu. Tak lama kemudian, mereka bertiga pergi, berjalan menjauh, sampai Rizky dan Koco serta Lika tidak bisa melihat lagi kemana mereka pergi. Hal ini benar-benar terasa mencurigakan. Rizky sendiri masih merasa waspada. Jantungnya tidak bisa berhenti bergerak cepat, hingga tanpa sadar tubuhnya merinding. Rizky berdiri, tubuhnya benar-benar merasa menggigil tiba-tiba. Lika kemudian memperhatikan dirinya dari jauh, tapi Rizky memilih menghindar.
Koco sendiri juga nampak bingung dengan sikap Rizky yang tiba-tiba menjauh darinya. Di dekat pohon di sisi jurang yang lain, Rizky lalu melihatnya. Dia melihat sosok wanita tua. Nenek-nenek sedang membawa kayu dengan kain jari. Anehnya, wanita tua itu menyeringai dan bersembunyi di balik pohon tunggal. Rizky tentu saja merasa janggal dengan situasi ini. Untuk apa dia bersembunyi kalau Rizky bisa melihatnya? Rizky termangu cukup lama. Wajah nenek-nenek ini sedikit janggal dengan tempurung kepala yang lain seperti orang yang menderita cacat pada bagian kepalanya. Dia menunjuk Rizky dengan satu jarinya yang memiliki kuku hitam panjang seolah sedang berbicara dengan dirinya. Untungnya, dalam sepersekian detik seseorang menepuk bahunya. Itu adalah Priyo yang kemudian bertanya kenapa Rizky ada di sini. Rizky pun termangu. Dia baru menyadari kalau semua orang sedang melihatnya. "Bos, ojo mlaku dewe-dewe ya, bahaya," kata Priyo yang kemudian melihat ke tempat Rizky sedang tertuju. Tapi anehnya, sosok itu sudah lenyap begitu saja. Rizky ingin menceritakannya, tapi tubuhnya keburu kedinginan. Ia pun akhirnya mengurungkan niatnya, kemudian melanjutkan perjalanan. Putri kali ini memimpin sementara Lika di belakang. Hanya dalam waktu setengah jam setelah Putri mengambil alih, mereka kemudian berhasil mencapai pos 1, tepat pada pukul 4 sore. Di pos 1 yang rupanya terdapat satu bangunan kecil itu, mereka kemudian berembuk apakah harus melanjutkan atau tidak. Koco memberitahu untuk ke pos 2 hanya membutuhkan waktu 2 jam. Seharusnya tidak lama. Dan di sana akan lebih baik daripada di sini. Apalagi kalau nanti turun hujan. Lika juga sependapat. Hanya Andries yang seperti menolak karena firasatnya mengatakan tidak. Semua kemudian diam. Mereka menunggu keputusan Rizky. Sebenarnya jika melihat apa yang Rizky sudah lihat, dia condong setuju dengan Andries. Melihat langit juga semakin gelap, apalagi dia sejak tadi mendengar seperti ada yang membisikkan di telinganya, "Cah wangiku." Tapi melihat Lika yang menatap Rizky terus-menerus, anak itu kemudian berkata kalau dia setuju dan lebih baik pendakian berlanjut. Tapi melihat Lika yang menatap Rizky terus-menerus, anak itu kemudian berkata kalau dia setuju dan lebih baik pendakian berhenti di pos kedua. Andri pun akhirnya mengalah. Mereka melanjutkan perjalanan. Saat hujan rintik-rintik mulai perlahan turun, apapun demi Lika. Di sini, Rizky kemudian baru mengingat sesuatu. Bukankah seharusnya kalau sedang mendaki gunung setidaknya ada satu orang porter yang bertugas membimbing mereka, atau setidaknya menjaga mereka dari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan? Pria kemudian menjawab, "Ya, nanti di pos keempat ada satu porter yang sudah menunggu mereka. Di sana juga pendakian utamanya dimulai." Anehnya selepas pria mengatakan itu, dia bisa melihat sorot matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena hujan rintik sedang turun menyulitkan pendakian ini. Apalagi bagi Rizky yang benar-benar buta teknik tidak seperti yang lain. Mereka bisa tahu mana tanah yang bisa dilewati maupun tanah yang membuat mereka tergelincir. Koco bahkan memberitahu, "Gawe yo irung, gawe ndeloki lemah sing garing-garing, ojo moto. Pakai hidung untuk melihat tanah yang kering, jangan pakai mata." Meskipun Rizky tidak mengerti, ia tempatkan di tengah rombongan. Jadi beberapa kali Koco dan Andries membantu secara bergantian saat tanah yang harus mereka lewati semakin curam. Mereka baru berhenti di tengah-tengah pendakian. Tanpa terasa, hari mulai gelap. Rizky menghela nafas semakin sering. Belum pernah rasanya dia sampai selelah ini. Rizky meminum air bersama Koco, dan lagi-lagi dia melihat Priyo dan 3 orang yang lain sedang berbicara serius. Mereka seperti sengaja menjauhi dirinya bersama Koco. Hal ini tentu saja membuat Rizky mulai jengkel. Sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan?
Bukankah mereka mendaki bersama? Seharusnya tidak perlu ada rahasia di antara mereka. Anehnya, Koco yang biasa sensitif dengan hal ini nampak tidak peduli. Koco bahkan memberi wejangan Rizky kalau hal seperti ini biasa. Orang-orang melakukan itu untuk menentukan siapa yang memimpin. Dan Koco maupun Rizky pasti mereka anggap sebagai anak bawang. Rizky yang tidak tahan kemudian mendekat. Mereka bergelombol, sedang membicarakan sesuatu di balik pohon besar. Di sana langkah Rizky kemudian terhenti. Saat dari tempatnya sedang berdiri, dia bisa mendengar pria sedang berbicara. Pos 1 sampai pos 2. Omai Nyai kan? Nyai, batin Rizky. Ia tidak mengerti siapa yang dimaksud oleh Nyai ini. Andries kemudian berkata, pos 1 sampai pos 3, Nyai biasanya bisa naik sampai situ. Putri kemudian ikut berbicara. Kampungnya nang endi? Pos 4 paling, jawab Lika. Mereka semua terdengar serius. Kampung Nyai. Ketika Rizky sedang menguping, tiba-tiba suara itu seperti kembali. Cah sing wangi, nggone sopo? Anak wangi punyanya siapa? Rizky hanya diam, sekujur tubuh semakin menggigil. Entah karena hujan atau karena suara ini. Tapi Rizky kemudian berusaha melawan dirinya. Ia kemudian bisa mengendalikan tubuhnya. Tapi sialnya, pria dan yang lain memergokinya. Wela apa nang kene? Kamu ngapain di sini? Rizky tidak bisa menjawab. Putri kemudian melindungi Rizky. Wes, gak apa-apa. Akhirnya pria meninggalkan Rizky menuju ke tempat Koco. Andries hanya diam, sorot matanya nampak bersimpati. Sementara Lika, dia tidak melihat Rizky sama sekali. Hanya Putri yang sejak tadi ada untuknya. Ayo siap-siap, dilungkas sampai. Ayo siap-siap, sedikit lagi sampai. Rizky kali ini ditempatkan di belakang pria. Di tengah-tengah perjalanan yang semakin sulit ini, Rizky masih mendengar suara itu. Suaranya tipis seperti suara mbah-mbah tua, tapi ada suara tertawa di balik bisikan itu. Beberapa kali Rizky melihat ke orang lain, tapi tidak ada yang merasa. Semakin mereka bergerak maju, rasanya semakin jauh ke tempat yang mereka tuju. Baik Koco dan yang lain mulai merasa letih. Putri bahkan menggelengkan kepala setiap kali Lika melihatnya, seperti mereka sedang menjalin komunikasi. Pria meminta berhenti lagi. Kali ini kabut mulai turun. Hujan masih rintik-rintik. Rizky kemudian untuk pertama kali mengatakannya. Mas kayaknya salah jalan. Mas sepertinya salah jalan. Pria sontak bingung. Salah jalan? Mana mungkin, tempat ini hanya memiliki satu jalur. Lika pun mendekat. Kok bisa ngomong ngono? Kok bisa kamu ngomong gitu? Rizky kemudian menunjuk pohon yang besar. Nang kono, dalane sak walike wediku. Di situ, jalannya selepas melewati pohon yang itu. Pria dan yang lain saling menatap satu sama lain. Bahkan Koco hanya memandang Rizky janggal. Koco yang melihat pohon itu kemudian mendekati Rizky sebelum menampar pelan pipinya. Kowe nglindur to blok? Lah podo ae sih dalan mung kene wis maring lewati wet iku. Mosok kudu bali. Kamu ngelindur ya blok? Bukannya sama aja jalannya. Orang kita sudah melewati tadi. Masa kita harus kembali? Rizky bingung menjelaskannya. Intinya mereka harus kembali, tapi dari sisi kiri pohonnya, bukan dari kanan seperti tadi. Putri nampaknya yang mengerti maksud Rizky. Dia kemudian meminta yang lain melakukannya, meski terasa konyol. Semua orang kembali. Setelah mereka berada di balik pohon besar yang menyerupai term besi, Rizky yang memimpin jalan melewati jalur kiri. Mereka pun melangkah bersama. Rizky sempat melirik Lika yang sekarang nampaknya mulai tertarik dengan Rizky. Persetan, dia hanya mau wanita ini. Tapi seperti yang Koco katakan, jalannya sama saja. Podo ae blok, katanya.
Tapi Rizky belum berhenti berjalan. Dia memutar sekali lagi yang otomatis membuat yang lain tambah bingung. Loh, kowe kate balik meneh toh? Loh, mau balik lagi toh? Tapi Rizky tetap melanjutkan langkahnya. Barulah setelah itu mereka semua tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat memutar seharusnya mereka sampai di posisi semula sebelum melewati pohon. Tapi nyatanya jalan ketika Rizky mengitari pohon ini, jalan itu berubah. Rizky menemukan jalan ke pos 2. Rizky kemudian menoleh ke orang-orang. Koco akhirnya menyadari ada yang aneh dengan pendakian ini. Kemudian tiba-tiba Rizky mencium bau busuk yang sangat menyengat. Bau ini sungguh bau paling busuk sampai Rizky memuntahkan isi perutnya. Pria dan yang lain seketika mendekat. Lika ikut mendekat, tapi Rizky semakin mencium bau busuk itu. Dia pun melihat Lika. Tidak salah lagi aroma ini. Aroma ini berasal dari tas yang Lika bawa. Kowe nggawa apa? Kamu bawa apa? Rizky melangkah mundur. Koco tentu saja membantu Rizky menjauhkan dengan Lika. Piye? Ada apa ini? Rizky berusaha memberi gestur agar Rizky tenang. Tapi Rizky terus mendorong agar Lika memberitahu apa yang dia bawa. Lika kemudian melihat Putri dan Priyo. Mereka berdua mengangguk seolah mengatakan biarkan Rizky melihat isinya. Gak usah ada yang ditutupi lagi. Lika pun mengangguk, mencondongkan tas miliknya ke arah Rizky yang direbut oleh Koco. Koco kemudian memberikan tas itu kepada Rizky. Anak laki-laki itu pun membukanya. Di dalam tas itu bersama dengan Koco, Rizky mengambil sesuatu yang ada di dalamnya. Semburan aroma busuk membuat Rizky memalingkan wajahnya. Saat benda itu terangkat dan Koco juga melihatnya, Rizky tersentak dari tempatnya. Dia langsung melemparkan benda itu. Kepala perempuan. Tapi anehnya Koco hanya melihat potongan kepala itu dengan wajah yang biasa saja. Justru Koco merasa aneh dengan Rizky yang melompat mundur sambil menunjuk potongan kepala itu. Putri, Priyo, dan yang lain saling memandang satu sama lain. Kowe nyapa? Ujar Koco. Ndase sapa kuwi? Ndas sapa? Ndi? Teriak Koco bingung. Iku blok. Rizky terus menunjuk, tapi Koco semakin bingung. Dia melihat ke tanah mencari-cari tempat yang ditunjuk oleh Rizky. Iku, ndase cawe itu iku. Mati kuwi cae, teriak Rizky. Rizky kemudian melihat Lika yang juga nampak bingung saat itu. Di belakang Andri dia melihat nenek tua menyeringai dari bau anak laki-laki itu sambil berkata kepadanya, "Cah Wangi, wes ana sing duwe, melu simbah yo. Aja munggah maneh, neng dhuwur bahaya." Anak yang wangi, sudah ada yang punya, ikut simbah yuk, jangan naik lagi, di atas bahaya. Wanita tua itu kemudian menempelkan jari yang berkuku panjang hitam itu ke mulutnya. Ia berjalan di belakang Priyo dan yang lain. Rizky pun kemudian berlari pergi dari tempat itu.